warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video bulanan untuk sharing pelajaran saya untuk bulan ini. Yang pertama saya itu belajar roadmap di bagian front end tentang pengembangan dasar mulai dengan HTML dan untuk struktur konten CSS dan untuk tampilan dan juga JavaScript dan untuk integritas pelajaran cara kerja internet dan juga HTTP, DNS dan domain dan juga ada hosting. Yang pertama yaitu di bagian HTML. Berikut adalah sini HTML. Saya pelajari elemen dan atribut formulir dan fasilitasnya. Dan ada juga pastikan juga memahami HTML sinematik untuk aksesibilitas dan SEO-nya. Keunggulan dari kita mempelajari ini yaitu HTML kita akan semantik dan meninggalkan aksesibilitas dan SEO yang membuat situs lebih ramah pengguna dan mudah ditemukan. Dan yang bagian kedua yaitu bagian CSS, saya diajarkan untuk menguasai CSS, Flexbox, dan juga desain responsif. Keunggulan dari menguasai CSS ini yaitu memungkinkan membuat tampilan yang lebih menarik dan responsif yang optimal di berbagai perangkat. Dan yang bagian keempat yaitu bagian JavaScript untuk mempelajari dasar-dasarnya dan fundamentalnya dan juga ada untuk memanipulasi DOM dan juga mengambil API dan cara penggunaannya. Keunggulannya yaitu JavaScript membawa interaktivitas di halaman web untuk memperkaya pengalaman pengguna secara otomatis dan dinamis. Yang bagian kelima yaitu kontrol versi manager. Kontrol manager paket yang di bagian kontrol penggunaan untuk Git untuk mengatur versi kode kita dan kembali ke platform. Kita juga untuk menghosting kode kita bisa menggunakan GitHub, GitLab dan Bitbucket. Dan kita juga bisa menggunakan tag manager seperti npm untuk di bagian manager paket, yaitu kita bisa menggunakan npm, pnpm dan yarn untuk mengelola dependensi proyek kita. Dan yang bagian 6 yaitu bagian framework dan library. Framework modern seperti React, Value dan atau Angular, dan juga cara kerja routing, tablet management dan hook. Jika kita ingin membuat website menggunakan React. Keunggulannya dalam kinerja ini yaitu framework mempercepat pengembangan dengan fitur bawaan dan ekosistem yang matang bagi website itu sendiri. Bagian yang berikutnya yaitu tools dan build. Tools dan build adalah kegunaan atau alat build secara webpack, feed, dan virtual untuk mengoptimalkan aplikasi kita atau website kita. Kegunaan juga ada kegunaan dari linter seperti Aslin dan
formatter untuk kualitas kode yang lebih baik bagi kode website kita. Keunggulannya, alat build adalah untuk mengoptimalkan ukuran file dan kinerja aplikasi yang menghasilkan loading yang lebih cepat untuk kode kita. Yang bagian 8 adalah pengujian dan keamanan. Pengujian sendiri yaitu mengimplementasikan testing dengan Jest atau Kepres atau Playwright. Untuk pahami juga kita juga harus memahami dasar-dasar keamanan seperti cross, CSRF, JWT, dan OAuth. Ini keunggulannya untuk pengujian memastikan kode kita jelas, dan sementara pemahaman keamanan melindungi aplikasi dari serangan lain. Dan yang berikutnya yaitu deployment. Untuk optimal dan kinerja. Pelajaran cara untuk mengukur struktur dan meningkatkan performa aplikasi. Gunakan DevTools untuk profiling dan mengidentifikasi bottleneck. Keunggulannya dalam menggunakan ini yaitu mengoptimasi, meningkatkan kecepatan dan efisien aplikasi, memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Dan yang terakhir yaitu deployment. Kita disuruh sini itu mempelajari cara deploy dan platform seperti Netflix, Vercel, dan Doc. Untuk memastikan memahami konsep CI dan CD untuk optimasi deployment. Keunggulannya dalam memahami deployment ini yaitu memungkinkan aplikasi siap digunakan dengan proses yang otomatis dan mudah dikelola. Dan saya lanjut ke bagian hasil website saya, yaitu di bagian sini. Di sini saya membuat untuk halaman sekolah, untuk website sekolah saya itu halaman shopnya. Sini ada untuk cuman admin yang bisa memasuki halaman untuk mengontrol kategori dan produk di dalam website ini. Yang itu ini untuk halaman kategorinya ada 5 kategori yang saya berikan, dan untuk halaman produk ada 30. Dan untuk semuanya itu di sini kita bisa melihat kategorinya yang berjumlah 5 dan 30 untuk produk. Dan yang berikutnya yaitu halaman layoutnya ketika kita mau keluar dari website itu. Dan yang berikutnya yaitu bagian yang dilihat oleh user, yaitu website tokonya. Di sini tadi ada kategori yang terbagi menjadi 5, ini kategorinya. Dan juga ini untuk produk-produknya yang berjumlah 30. Di sini kita juga bisa mencari ID dari misalnya sepatu. Maka kita bakalan ditunjukkan ke halaman produk sepatu. Itu tersendiri.
Dan yang berikutnya yaitu tentang kami. Ini adalah tentang halaman untuk pengguna pemilik dari website ini nanti. Dan ini ada tim kami yang bergambarkan teman saya. Dan yang berikutnya yaitu saya membuat Grok AI menggunakan React. Ini untuk saya tidak terlalu suka untuk website saya yang ini AI, makanya saya lebih menyukai yang di sini karena ini lebih gampang dipahami juga. Mungkin cuman ini saja untuk website yang saya punya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang kode website dari website WPS Techbot tadi, yang website terkenal yang satu ini. Kode ini adalah implementasi sederhana dari chatbot berbasis web yang saya bikin. Yang utamanya yaitu ada HTML-nya, struktur utamanya untuk membuat logout dan halaman dengan judul WPS Techbot. Menggunakan bootstrap dan juga menggunakan bootstrap untuk menampilkan gaya di halaman yang responsif. Ada juga halaman input untuk mengirim tombol dan mengirim pesan. Dan juga ada kontak chat untuk menyimpan kontennya yang bakalan ditanya oleh user dan juga dijawab oleh bot kita sendiri. Dan juga yang berikutnya ada gaya untuk CSS ini, dan juga fungsi utamanya yaitu di bagian JavaScript-nya yang bagian sini. Dan ini ada fungsi update chat history untuk role dan konten, menambahkan pesan ke dalam private chat. Dan saya juga menggunakan library Market untuk mengubah teks menjadi HTML yang support Markdown. Dan Messenger untuk mengambil input pengguna, dan saat tombol kirim ditekan atau enter ditekan untuk menampilkan pesan pengguna dan menambahkan loading manager dari bot, lalu mengirim permintaan ke API chatbot menggunakan fix dan menampilkan respon atau chatbot menggunakan fix. Dan kita juga mengirim error jika API gagal diakses. Dan yang berikutnya yaitu kode ini menunjukkan bagaimana untuk membuat chatbot sederhana yang berfungsi penuh menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript. Mungkin cukup sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.